Shalom, selamat malam. Nama Indriani Mage, NIM 2003030088, jurusan Sosiologi, kelas C semester 1. Di sini saya akan mereview buku ke-6, Makalah Pengantar Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayatnya, saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Selain itu juga, saya berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca. Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah ini. Yang pertama, politik kebijakan. Di musim dingin tahun 2010, saya mendapat kehormatan dan permohonan yang pasti untuk mengantarkan Carly kuliah dalam sejarah pemikiran politik di Universitas Oxford. Saya memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan berbagai refleksi dan perselisihan tentang politik humanis Italia yang saya telah uraikan selama 15 tahun sebelumnya. Tujuan saya sesuai dikembangkan mereka mungkin menjumlahkan untuk suatu suka segar penafsiran dari itu lantaran menyalakan sebuah sekitar itu. Pernyataan saya berusaha untuk mendapatkan alamat bahkan kesempatan, dan jika itu jawaban diberikan untuk pertanyaan memiliki berubah, tidak masuk, tidak kecil bagian yang berhutang untuk tidak rangsangan yang disediakan oleh Orfox. Jenis pendidikan politik yang memang cara berpikir baru tentang politik pertanyaan diinvented dan dipromosikan oleh humanis Italia di abad dan pertengahan dari Peter ke Machiavelli, mengklaim orisinalitas baik untuk diri sendiri atau untuk objek studi seseorang. Selain di setel alarm di antara para sarjana dan bunyi pisau yang diasakan mengaktifkan naluri seluruh untuk membatasi dan memenuhi syarat. Namun saya bermaksud untuk mempertahankan klaim keaslian yang saya harapkan dari buku ini secara keseluruhan membenarkan klaim bahwa fenomena penting apapun dapat ditemukan di tradisi barat pada abad ini dalam sejarah keilmuan, khususnya dalam suatu periode seperti dipelajari sebagai intens sebagai Berdian sense pasti akan mencurigakan dibacanya. Tetapi jika tradisi yang terabaikan dapat ditemukan di mana saja, menurut saya paling mungkin tepat untuk menemukannya adalah di antara sekelompok sumber sebagian besar masih belum bisa dan akses yang sulit. Tulisan-tulisan politik kaum humanis meski terspesialisasi mempelajari teks-teks tersebut masih saya berpendapat relatif belum dijelajahi dan belum dipahami dengan baik sebagai ekspresi dari gerakan reformasi moral dan kewarganegaraan. Karena dalam bab ini mencoba untuk menjelaskan mengapa humanis pemikiran politik mewakili cara berpikir yang khas tentang politik, fokus seperti yang terjadi pada peningkatan karakter penguasaan dan elit politik daripada mendesain ulang rezim dan reformasi institusi. Ketiga bab membahas kebudayaan ide-ide dari negara. Ini juga menjelaskan mengapa semua pemikiran politik humanis, baik yang ditulis oleh humanis dalam pelayaran oligarki atau pangeran, bisa digambarkan sebagai republik, dan mengapa atau sipil humanisme belum tentu sebagai ideologi produk dari popular rezim. Yang keempat, bab ini membahas kebudayaan konsep tirani, berdebat bahwa di umum mereka mewakili penolakan dari Ciceronia dan Roma hukum pemahaman tirani di kebaikan dari apa saya menelpon sebuah pembuahan di sekali lebih realistis dan lebih fokus di pertanyaan moral SPY School OG.
Siapa yang meragukan bahwa Roma akan segera bangkit kembali jika ia akan mulai mengenal dirinya sendiri? Peter Familiar 6.3. Sebuah paidema baru dan kelahiran humaniora humanisme dari Renaissance Italia lahir dari rasa kehilangan yang mendalam, dan kerinduan itu muncul dari kesadaran sejenis baru yang dianut oleh sastra laki-laki yang baru sadar untuk kemuliaan yang lenyap dan penghinaan sebelumnya. Roma dan Italia pernah menguasai sebuah kekaisaran yang luas dan yang terbesar dan terlama hidup. Mereka percaya dunia yang pernah dikenal menyerap dan terbaik dari apa yang dimiliki orang Yunani. Seringkali orang Italia membangun peradaban yang luar biasa berdasarkan keutamaan militer. Kaum Humanis abad ke-14 memegang kerajaan Roma karena monumen sastra yang telah dilestarikan selama berabad-abad berbarisme ditulis dengan tinta pada kulit binatang yang dikeringkan, sejarah, puisi, pidato, surat, dan filosofis dialog. Di Roma dan di kota lainnya Italia, rumah dan gereja berkerumun di kaki monumen besar yang setengah hancur, aviatar, permandian, dan kuil, kelengkungan, dan memperingati kemenangan besar, dan forum dengan mereka membangun umum. Akal Antoni Apiar. 3. Mereka yang berpartisipasi dengan paidema sebagai penganut gerakan reformasi, misalnya sebagai diagnosis penyakit pribadi atau sosial, nilai-nilai umum, dan seperangkat resep untuk pemulihan individu atau kesehatan sosial. Sebuah paidema biasanya akan menghasilkan paidea, seperangkat teknologi sosial dirancang untuk mengubah pikiran dan hati yang merupakan kewajiban jiwa. Yang berikut peradaban dalam krisis. Tetapi juga adat istiadat, ritual, seni, plastik, musik, teater, dan pidato peserta dalam sebuah paidema mungkin berusaha untuk mengubah struktur profesional, politik, atau ekonomi intensif yang mengatur status dan penghargaan sehingga sering mendorong moral yang diinginkan perubahan. Ketika paidema mendominasi masyarakat, terutama elitnya, itu mungkin mengubah dirinya menjadi doktrin komprehensial dalam pengertian John Rawls. Yang berikut penyebab krisis. Itu adalah analisis Peter tentang penyebab yang mendasari keruntuhan susunan Kristen. Itu pertama kali terbuka untuk melihat visinya tentang jalan menuju reformasi politik yang tumbuh menjadi itu dari gerakan humanis Renaissance secara keseluruhan. Dalam surat untuk Guido Sate yang disebutkan di atas, ia mengakui krisis politik yang ia miliki selama ini, perubahan mereka, bahwa alam dan binatang memainkan peran, dan hanya Tuhan yang tahu penyebab sebenarnya di balik perubahan sejarah. Yang berikut reformasi budaya Kristen. Peters sendiri tak pernah melangkah lebih jauh untuk mencoba atau mengukur gerakan reformasi. Peradaban European itu bukan caranya, kontribusinya terletak di dunia nyata. Ide dan akulasi paidema baru, moto ia mungkin adalah Ordo Dominica Contemplata Alin Strede, atau sampaikan kepada orang lain hasil dari komparasi setelah pengalaman yang mengecewakan di tahun 1940-an sebagai seorang pembela. Reformasi Cola di Rienzo, seorang pria yang inspirasi tinggi tetapi karakter cacat. Peters menyadari bahwa pekerjaan mengkontribusi budaya European, jika memungkinkan dia sama sekali, akan menjadi tugas yang melelahkan dan berjangka panjang daripada yang dia atau Cola miliki pernah membayangkan. Setidaknya pada awalnya ia tidak pernah mengambil bentuk reformasi politik. Sesekali dia hanya mempromirkan dengan awet muda kepercayaan. Yang berikut gerakan manusia mengambil bentuk.
Ethers bukanlah humanis pertama di Italia. Jika humanis yang kami maksud adalah seorang atau yang membaca, meniru, menulis klasik dan tujuan menghidupkan atau melanjutkan tradisi sastra kuno seperti yang ditunjukkan Ronald Witt, Peters adalah pemiliknya untuk generasi ketiga dalam tradisi humanis Italia akhir abad pertengahan itu, dimulai pada abad ke-13 dengan Lavoto Lavati dari Papua. 40 tahun namun demikian memang masih berhak memanggilnya Bapak Renaissance humanisme karena dialah yang menciptakan itu baru Paudema, bahkan dibuka Kristen budaya lagi untuk itu kala peradaban dari kuno dunia. Itu dulu dia siapa di perdalam itu kekaguman untuk kuno penulis bahwa punya perpanjangan ada di pertengahan budaya kesejenis dari Sensuit. Yang berikut politik virtue dan ketaatan dan legitimasi. Mengapa warga negara mematuhi pemerintah mereka? Banyak orang yang ingin menjawab, agar saya tidak ditangkap dan didenda atau dipenjara. Mereka menurut karena mereka takut kekuasaan pemerintah. Sejak periode Askial di zaman kuno, semua peradaban memiliki, namun diakui oleh jawaban seperti itu secara modal dan praktis tidak memadai. Tidak negara bisa berakhir panjang bahwa tergantung sepenuhnya memaksa atau diancam kekuatan untuk tepat ketaatan. Sebagai contohnya dari global warna revolusi dengan jelas mendemonstrasikan kapan itu tindakan dari sebuah negara mulai untuk menjadi dirasakan sebagai beleka kezaliman, kapan memaksa tidak terlihat sebagai sah, itu pemerintah dari sebuah masuk trouble. Jika cukup orang-orang maulia untuk tidak patuh itu, pemerintah akan jatuh dan lebih kredibel, sumber legitimasi akan menjadi dicari. Ungkapan politik kebijakan seperti yang akrab dengan etika filosofis modern yang mengenali dimaksudkan untuk mengingat istilah etika kebijakan yang terakhir dalam pendekatan ke filsafat moral biasanya dikatakan turun dari Aristoteles yang telah dihidupkan kembali di Akademi Modern oleh philosophers sebagai Elizabeth Ann-Cromer, Bernard William, Alice Dyer, Mastir, dan Julia Annas. Berbeda dengan kedua lainnya memimpin pendekatan terhadap etika normatif di dunia modern, deontologi, utilitarianisme, etika kebijakan menekankan kebutuhan untuk berkembang melalui refleksi dan praktek pola perilaku yang sangat baik atau kebijakan untuk mencapai manusia, kebaikan dan perkembangan manusia atau eudaimonia atau kebahagiaan. Dengan demikian ia membedakan dirinya sendiri. Demikian review buku ke-7 dari saya. Sekian dan terima kasih.